sobat belajar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kelas online, channel yang memberikan informasi tentang video-video pembelajaran yang bermanfaat bagi sobat belajar semua. Bagi yang tidak ingin ketinggalan video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Oke sobat semua, kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang listrik statis. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang diam. Artinya listrik tersebut tidak merambat pada suatu medium. Agar lebih paham mengenai materi tentang listrik statis, simak videonya sampai selesai agar sobat semua makin paham tentang penjelasan mengenai listrik statis. Pada penjelasan listrik statis pada kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah atom, yang kedua muatan listrik, yang ketiga medan listrik, yang keempat adalah hukum Coulomb. Yang pertama adalah atom. Atom berasal dari kata a tidak dan tomos dibagi. Maka atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori atom, yang mana para ahli ini menggambarkan atom pada suatu model atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat adalah teori atom Bohr. Yang pertama teori atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi dan menggambarkannya dalam bentuk bola pejal. Nah, ini contohnya. Jadi digambarkan dalam bentuk bola pejal, dan Dalton mengatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi. Pada kenyataannya, atom sendiri dapat dibagi menjadi sub-sub atom. Seorang dari ahli berikutnya bernama J.J. Thomson. Beliau menyatakan bahwa atom itu terdiri atas muatan negatif yang tersebar yang disebut dengan elektron. Jadi, J.J. Thomson ini adalah penemu dari elektron. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa kulit atom bermuatan positif. Elektron di dalam suatu atom digambarkan menyebar mirip dengan roti kismis. Artinya dalam hal ini atom itu bukan lagi sesuatu yang tidak bisa dibagi, melainkan dapat dibagi menjadi bagian yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron, dan bagian yang memiliki muatan positif yaitu pada kulit atom. Kalau digambarkan model atom Thomson ini mirip dengan roti kismis. Selanjutnya yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang terdapat pejal. Saya ulangi. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat, pejal, dan masif bermuatan positif, yang selanjutnya disebut inti atom atau nukleus. Nah, ini yang bermuatan positif atau inti atomnya. Dan juga pada atom Rutherford dinyatakan bahwa ada muatan-muatan yang bersifat negatif, itu yang disebut dengan elektron, yang mana elektron tersebut bergerak mengelilingi inti atom yang bersifat positif atau bermuatan positif. Lalu kemudian yang muncul pertanyaan adalah, jika suatu benda bergerak mengelilingi benda yang berbeda muatan, berarti benda tersebut melepaskan energi. Yang lama-kelamaan benda yang bermuatan tersebut akan kehabisan energi dan akan jatuh ke dalam. Nah, kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu
yang berbeda-beda seperti orbital-orbital planet yang mengitari matahari. Jadi Bohr mengatakan bahwa yang bermuatan negatif tadi mengelilingi inti yang bermuatan positif, tapi pada suatu lintasan tertentu yang mana jaraknya juga pada jarak tertentu. Misalnya ini kulitnya, sehingga terbentuk istilah yang namanya kulit atom. Ya. Apabila elektron tersebut berada pada satu lintasan atau berada pada lintasannya, maka energi akan tetap, sehingga elektron tersebut tidak akan kehabisan energi dan tidak akan tertarik ke inti atom. Itu adalah mengenai teori-teori yang ada di dalam atom. Maka dapat kita simpulkan bahwa suatu benda yang terdiri dari atau yang tersusun dari atom-atom, yang mana atom tersebut memiliki bagian atau subatom, ada yang bermuatan positif yang disebut dengan proton, ada yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron, dan ada yang netral disebut dengan neutron. Hal ini penting sekali ketika kita mempelajari suatu listrik statis, karena muatan pada suatu atom ini dapat menentukan sifat muatan dari suatu benda. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu muatan listrik. Tadi pada pembahasan pertama tentang atom, kita sudah mengetahui bahwa dalam suatu atom itu terdapat bagian yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Benda yang terdiri dari atom-atom pada dasarnya memiliki sifat netral, yaitu jumlah bagian yang bermuatan positif sama dengan bagian yang bermuatan negatif. Akan tetapi, jika muatan negatif tersebut mengalami kekurangan atau kelebihan, dapat menyebabkan suatu benda memiliki muatan listrik. Maka dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Dari situ kita dapat membedakan. Dengan demikian dapat kita kelompokkan muatan listrik dalam dua kelompok. Benda bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, sedangkan benda yang bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada proton. Mengapa hal itu terjadi? Ya, benda bermuatan listrik dalam listrik statis bisa terjadi karena perpindahan elektron. Karena elektron tadi berada pada kulit yang letaknya di luar, maka dia mudah sekali lepas. Ya, salah satu caranya yaitu dengan cara penggosokan. Mungkin para sobat semua sudah pernah melakukan kegiatan menggosokkan sisir atau penggaris kering, atau menggosokkan sisir atau penggaris pada rambut yang kering, kemudian mendekatkannya pada potongan kertas, mengakibatkan kertas tersebut tertarik. Nah, itu contoh dari listrik statis. Nah, di sini saya punya contoh, ada balon yang digosokkan pada kain wol. Balon ini memiliki muatan positif dan negatif. Sama pada kain wol juga memiliki muatan positif dan negatif. Dengan adanya kegiatan menggosokkan balon kepada kain wol, maka muatannya pindah, mengakibatkan balon menjadi bermuatan listrik. Contohnya di sini ada batang plastik dengan kain wol. Batang plastik digosokkan pada kain wol. Ketika batang plastik tersebut digosokkan pada kain wol, maka pada gambar kedua ini yang di bawah ini ada batang plastik yang digosokkan dengan kain wol. Pada kegiatan ini, batang plastik yang digosokkan pada kain wol, atom yang bermuatan listrik atau elektron pada kain wol itu pindah, ya,
pindah ke batang plastik. Saya ulangi lagi. Muatan negatif atau elektron pada kain wol ketika digosokkan pada batang plastik, muatan negatifnya pindah ke batang plastik, sehingga mengakibatkan kain wol itu mengalami kekurangan elektron karena elektronnya pindah ke batang plastik. Maka si kain wol tadi menjadi bermuatan positif. Sedangkan batang plastik karena mendapatkan elektron dari kain wol, maka dia menjadi bermuatan negatif. Contoh lagi, di sini ada batang kaca dengan kain sutra. Batang kacanya menjadi bermuatan positif. Berarti dalam hal ini, ketika kain sutra digosokkan ke batang kaca, maka molekul pada maka elektron pada kaca itu pindah ke kain sutra, sehingga batang kaca itu kekurangan elektron dan menjadi benda bermuatan positif, sedangkan kain sutra menjadi bilangan negatif karena dia kelebihan elektron yang didapatkan dari batang kaca. Begitulah terjadinya muatan listrik pada listrik statis. Tadi saya sempat bahas di bagian muatan listrik bahwa benda itu memiliki dua jenis muatan. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Yang mana jika muatan tersebut yang sejenis didekatkan, akan terjadi tolak menolak. Misalnya positif didekatkan positif, maka terjadi tolak menolak. Begitu juga negatif dengan negatif didekatkan, akan terjadi tolak menolak. Akan tetapi jika benda tersebut memiliki muatan yang tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik. Misalnya yang satunya muatan positif, yang satunya muatan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Hal itu disebabkan adanya medan listrik. Apakah yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik dan masih mengalami gaya listrik. Atau dapat dikatakan medan listrik adalah suatu daerah di mana gaya tersebut masih bekerja. Arah medan listrik dari sebuah benda yang bermuatan digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Yang mana kita lihat di sini, jika muatannya positif, maka garisnya atau arah dari medan listriknya ke arah luar, ya. Sedangkan muatan yang bersifat negatif, arah dari medan listriknya ke arah dalam. Bagaimana jika positif didekatkan sama positif? Maka yang terjadi adalah tolak menolak. Karena yang satu arahnya keluar, yang satu lagi arahnya keluar, maka dia tidak bisa bertemu, sehingga positif dengan positif akan terjadi tolak menolak. Bagaimana negatif dengan negatif? Juga terjadi tolak menolak. Kenapa? Karena arah medan listriknya sama-sama masuk, sehingga antara muatan negatif satu dengan negatif yang lainnya, muatan negatif lainnya itu tidak bisa bertemu. Selanjutnya, bagaimana jika positif didekatkan sama negatif? Maka akan terjadi tarik menarik. Mengapa demikian? Karena medan listriknya atau arah medan listriknya dari positif dengan negatif itu dapat mengalami suatu pertemuan. Ya, misalnya kalau yang positif keluar gitu ya, yang negatif masuk, akhirnya dia ketemu ya, atau searah gitu. Maka terjadi tarik menarik. Itulah pembahasan mengenai medan listrik. Pembahasan ketiga yaitu mengenai hukum Coulomb. Menurut Coulomb, dua muatan yang berdekatan akan bekerja tarik menarik atau tolak menolak. Gaya tarik menarik jika muatan tersebut berbeda jenis, sedangkan jika dia sejenis akan saling tolak menolak. Nah, lihat pada gambar. Ini positif dengan positif akan saling tolak menolak. Jadi antara positif dengan positif sama-sama tolak menolak gitu ya. Antara positif dengan negatif akan tarik menarik. Gaya
tarik menarik atau gaya tolak menolak ini disebut dengan gaya kolom. Gaya kolom itu besarnya sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka F sama dengan K ini ada konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 ini adalah muatannya, R adalah jaraknya. Atau saya biasanya menyebut di kelas ketika saya mengajar, hukum kolom ini rumusnya adalah F sama dengan kaki kurasanya 2 gitu ya, biar lebih mudah menghafal. F sama dengan kaki kurasanya 2 ya, seperti itu ya, biar lebih mudah untuk menghafal. Di mana keterangannya F adalah gaya kolom atau Newton, K konstanta, Q1 besar muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, dan R adalah jarak muatan. Agar lebih jelasnya dan lebih memahami penerapan rumus ini, kita masuk kepada contoh soal. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama soalnya seperti ini. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 MC dan Q2 sama dengan 12 MC terpisah sejauh 30 cm. Tentukan gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut. Gunakanlah ketetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Jadi kita jelaskan Q1 sama dengan 6 mikrokolom ini ya, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, iya mikro itu. Q2 sama dengan 12 mikrokolom, berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya F, R nya sama dengan 30 cm atau 0,3 meter, atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kalau sudah dapat semua datanya, kita tinggal masukkan di rumus. F sama dengan kakiku rasanya 2, K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat 6 dikali 12 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Ya, jadi kalau ketemu seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah kalikan dulu bilangan depannya ya. Jadi 9 kali 6 kali 12 ya, 9 kali 6 kali 12. Nanti tinggal urus pangkatnya ya, 10 pangkat ini. Ini kan kalau dikali dia ditambah, kalau dibagi dia dikurang. Ya, jadi tinggal kalikan aja gitu ya. Nah, jadi 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 9 kali 10 minus 2. Hasilnya adalah 72 Newton. Ya, ini contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini selalu biasanya model seperti ini muncul di ujian nasional gitu. Ya, kita bahas. Misalnya benda K dan M bermuatan listrik pada jarak 4 cm. K dengan M tolak menolak, berarti muatannya sejenis dengan gaya F. Jika muatan K diperbesar menjadi 3 kali dan muatan M diperkecil jadi setengah kali dan jaraknya diperpendek menjadi 2 cm, gaya tolak menolaknya adalah, nah kita cari dulu datanya, yaitu F. F nya sama dengan F, Q1 sama dengan K, Q2 sama dengan M, jarak antar molekul A sama dengan 4, Q1B sama dengan 3, Q2B sama dengan setengah M, jarak B sama dengan 2 meter. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti pada soal ini kita pakai cara membandingkan ya. Jadi FA dibagi FB sama dengan kaki kurasanya 2 per kaki kurasanya 2. Dalam hal ini K sama K sama kan, maka bisa kita coret. Cret. Nah, di sini habis. KM ini bukan ketetapan ya, tapi K ini adalah Q1 ya. Q1 kan sama dengan K. Nah, maka K dikali M per RA kuadrat. R-nya di sini, R-nya di sini ada 4. Nih jaraknya ya, 4. Maka KM per 4 kuadrat sama dengan 3 kali setengah M. Maka ini kita jadikan kali, jadi duanya dibalik jadi ke atas. KM
per 16 dikali ya yang di bawah ini ya, jadi ke atas. Yang di bawah ini jadi ke atas ya, 2 kuadrat ini jadi ke atas, yang K ini jadi ke bawah. Jadi KM per 16, 16 ini dapat dari 4 kuadrat. Nah, K kali M per 16, 16 dapat dari 4 kuadrat dikali, ini kita balik, yang 2 kuadrat jadi di atas, jadi 4 per 3K setengah M. KM sama KM sama, coret seret gitu. Di sini ada 16 sama 4, bisa dicoret, bisa ya, jadi ini 1, ini jadi 4. Maka E per FB sama dengan 1/4. 1/4 ini dari mana? Ya 1/16 tadi. Ya 1/16. 16 kan dibagi 4, 4. Jadi 1/4 dikali 1/3/2. Duanya naik. Ya, duanya naik ke atas. Jadinya nanti adalah 2/3. Maka F dibanding FB sama dengan 1/4 kali 2/3. Ya, caranya mirip seperti ini ya. Jadi 1/4 kali 2/3 sama dengan F per FB sama dengan 1/12. Kita kalikan silang. F ketemu 12, FB ketemu 2. Jadinya 12F sama dengan 2FB. FB sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, ini adalah contoh dari listrik statis. Dan soal model seperti ini biasanya sangat sering sekali muncul di soal UN. Jadi diperhatikan baik-baik model soalnya, karena ini caranya sedikit lebih panjang dibandingkan contoh yang pertama. Oke sobat semua, jika ada pertanyaan dari penjelasan mengenai listrik statis, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.